Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang telah ada di web, PowerPoint pada pertemuan kelima untuk mata kuliah Matematika Keuangan, mahasiswa Tadris Matematika semester 5 FTK UIN STS Jambi. Pada pertemuan kelima ini diharapkan mahasiswa mampu memahami metode menentukan depresiasi dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, dan metode persentase tetap. Jadi untuk menentukan depresiasinya. Baik, yang pertama kita lihat dulu metode saldo menurun ganda. Depresiasi dengan metode saldo menurun ganda itu menghasilkan jumlah depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun yang lebih awal. Dalam menghitung depresiasi dengan metode ini, tidak diakui adanya nilai sisa. Depresiasi dihitung dari nilai buku tahun sebelumnya, yang dikalikan dengan tarif depresiasi dari sebuah barang yang terdepresiasi. Perhitungan dengan metode saldo menurun ganda ini akan lebih mudah jika disajikan dalam suatu tabel. Rumusnya tarif depresiasi itu sama dengan 100% dibagi taksiran umur manfaat dikali 2. Jadi langkah pertama kita harus cari dulu berapa tarif depresiasi yang digunakan. Nah, untuk depresiasi tahun ke-1 itu sama dengan tarif depresiasi yang sudah dihitung dikali dengan harga perolehan, jadi harga awal. Nah, untuk depresiasi tahun kedua misalnya, maka tarif depresiasi yang kita peroleh tadi dikali dengan nilai buku tahun ke-1 gitu. Jadi kalau yang ini kedua berarti ini ke-1, kalau ketiga berarti ini kedua begitu. Dan seterusnya. Contoh, suatu aset tetap, suatu aktiva tetap itu punya harga perolehan 1.700.000, akan didepresiasikan selama 5 tahun. Berapakah nilai buku pada akhir tahun kelima jika diasumsikan aktiva tetap tersebut dibeli pada awal tahun? Nah, tarif depresiasinya itu sama dengan, kita hitung dulu tarif depresiasi, rumusnya 100% dibagi dengan taksiran umur manfaat, 100% dibagi 5, ini ya, nih taksiran umur manfaatnya 5, dikali 2 rumus, dapatlah 40%. Nah, ini nanti digunakan terus 40%. Depresiasi dan nilai buku aktiva setiap tahunnya tampak pada tabel di bawah ini. Nah, kita lihat nilai buku pada awal tahun itu 1.700.000, yaitu nilai perolehan. Kemudian tarif depresiasi 40%. Depresiasi tahun pertama itu berarti 40% dikali 1.700.000, yaitu 680.000. Nilai buku pada akhir tahun 1.020.000 dapat dari 1.700.000 dikurang 680.000. Dapatlah 1.020. Nah, 1.020 ini itu menjadi nilai buku pada tahun kedua. Tarif depresiasi tetap 40%. Depresiasi tahun kedua itu 40% dikali 1.020.000, yaitu 408.000. 612.000 diperoleh dari 1.020.000 dikurang 408, 612.000, sehingga sampailah tahun ke-5. Nilai bukunya tinggal 132.300. Jadi pertanyaannya, berapakah nilai buku pada akhir tahun kelima? Nilai buku pada akhir tahun kelima adalah 132.300. Kemudian metode selanjutnya, metode jumlah angka tahun. Depresiasi dengan metode jumlah angka tahun itu menggunakan tahun-tahun yang dari pemakaian suatu aktiva ditandai dengan angka tahun 1, 2, 3, dan seterusnya. Jumlah depresiasi dihitung dengan serangkaian angka pecahan dengan penyebut yang merupakan penjumlahan dari angka-angka tahun sebelumnya.
Perhitungan depresiasi dengan metode jumlah angka tahun menggunakan metode sebagai berikut. Cara menghitung depresiasinya itu sama dengan angka pecahan dikali dengan jumlah terdepresiasi. Angka pecahan rumusnya itu sama dengan N besar dikurang buka kurung N kurang 1 N kecil bagi S. Apa itu N besar? N besar itu taksiran umur manfaat. Apa itu S? S itu jumlah angka tahun. N kecil itu tahun ke N. Untuk menentukan S, digunakan lagi rumus N besar dikali N tambah 1 bagi 2. Contoh, harga perolehan sebuah mesin itu 1.700.000 dengan nilai sisa 200.000. Memiliki taksiran umur manfaat selama 5 tahun. Carilah depresiasi tiap tahunnya dan berapa total depresiasi. Nah, kita menggunakan rumus, kita tahu total depresiasi itu adalah harga perolehan dikurang nilai sisa. Berarti harga perolehan 1.700.000 dikurang 200.000, 1.500.000. Nah, N besarnya 5 karena umur manfaat 5. Kita cari S. S itu N besar dikali N tambah 1 bagi 2. 5 kali 5 tambah 1 bagi 2. 5 kali 6, 30 bagi 2, 15. Kemudian depresiasi tahun ke N, rumusnya adalah N besar dikurang, buka kurung N kurang 1 bagi S dikali jumlah terdepresiasi. Depresiasi tahun pertama. Itu N besarnya 5 dikurang. Tahun pertama, berarti N kecil ini 1. 1 kurang 1, 0. 5 kurang 0, 5. Dibagi S, S-nya dihitung 15 tadi. Dikali dengan jumlah terdepresiasinya 1.500.000. 5 bagi 15 dikali 1.500.000. Ini kan 1/3 nih, dikali 1.500.000 dapatlah 500.000. Depresiasi tahun kedua itu N besarnya 5 dikurang N kecilnya 2, 2 kurang 1, 1. Berarti 5 dikurang 1, 4. 4/15. Dikali dengan jumlah terdepresiasi 1.500.000. Sama dengan 400.000. Sampai tahun kelima. Maka totalnya ditambahkan ini hasilnya adalah 1.500.000. Kemudian metode terakhir, metode persentase tetap. Selain keempat metode perhitungan depresiasi seperti tersebut di atas, depresiasi dari suatu aktiva tetap juga dapat dihitung dengan menggunakan metode persentase tetap. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut. H besar, buka kurung, 1 kurang D, tutup kurung, pangkat N sama dengan S. Keterangannya adalah H besar adalah harga perolehan atau harga awal. S besar itu nilai sisanya. D itu persentase depresiasi. N-nya jangka waktu umur manfaat. Contoh, sebuah mesin seharga $4.800 Amerika memiliki umur manfaat 6 tahun. Jika nilai sisa residu adalah $360, tentukanlah tingkat atau persentase depresiasi per tahun dari mesin tersebut dengan metode persentase tetap. Diketahui harga perolehannya $4.800, sisanya $360, N-nya 6 tahun. Yang ditanya adalah tentukan tingkat persentase depresiasi. Jadi yang ditanya D kecilnya. Ini rumus yang tadi sudah dijelaskan. Hanya 4.800, 1 kurang D pangkat 6 sama dengan 360. 1 kurang D pangkat 6 sama dengan 360 dibagi 4.800. Ini dibagi dulu, dapatlah 0,075. 1 kurang D pangkat 6 berarti 1 kurang D sama dengan akar pangkat 6 dari 0,075. 1 kurang D sama dengan, ini dihitung hasilnya 0,64940. Sehingga D sama dengan 1 kurang ini. Diperolehlah 0,3506. Maka D-nya adalah 35,06%. Baik, untuk lebih memahami materi pada pertemuan kelima,
Silakan dikerjakan soal latihan ini, ditulis di catatan yang dikumpulkan setiap pertemuan. Jadi setelah menyalin catatan itu dengan tulisan tangan, kerjakan soal latihan ini, sambung di buku catatan tersebut, lalu di-scan PDF, kirimkan ke tugas rumah 4 pada pertemuan kelima. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.